Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami ucap syukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah hari ini. Lawatan-Mu, hadirat-Mu turun di atas rumah-rumah Tuhan. Lewat ibadah online ini semua Engkau jamah Tuhan. Lawatan-Mu nyata atas keluarga, atas kota, atas bangsa kami. Bersyukur buat hamba Tuhan yang akan Kau pakai hari ini. Engkau urapi dengan dahsyat Tuhan, sehingga firman-Mu memberikan kekuatan, membangkitkan iman, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat Tuhan. Memberikan sukacita, pengharapan yang baru Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang ada di negeri ini. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, beserta 4 wakil gembala. Gembala rayon kami, gembala kami, GBI Menteng, wakil gembala. Semua hamba-hamba Tuhan yang di negeri ini, bahkan di bangsa ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pewahyuan turun atas setiap mereka Tuhan. Untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami bagi Indonesia. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami mengucap berkat atas negeri kami ini. Kesembuhan terjadi atas COVID-19 Tuhan. Lawatan Tuhan turun sebangsa kami. Pencurahan Roh Kudus turun atas negeri kami. Hujan pertobatan, hujan keselamatan dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi pemerintah kami. Dari presiden, wakil presiden, semua lembaga-lembaga negara. TNI, Polri, pemerintah pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Segala kebijakan mereka mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan hikmat, pemulihan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, hingga pada waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktunya kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersuka cita pagi hari ini. Semua yang percaya katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau bersyukur sebab Yesus baik. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sebab itu kami mau bersyukur karena kekuatan yang daripadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur sebab Yesus baik. Sorakan haleluya. Kami yakin dan percaya kemuliaan-Mu kami terima pagi hari ini. Yang sepakat lambaikan tanganmu. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Buka mata hati kami. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy. Kami angkat kedua tangan kami, Tuhan. Kami mau katakan holy. I want to see you. Holy, holy. Amen. Holy, holy, holy. I want to see you. Singing holy. Kami mau bersuka cita dalam-Mu. Holy Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Once more, say holy. Holy, holy. Yes, you are holy, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing holy, holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.
Holy, holy, holy. Holy, holy. Kami angkat hati kami. Kami mau katakan, You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang berperang bagi kami. Haleluya. Pembacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan kau perintahkan kepadaku untuk menjaga di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertai aku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya,
dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini, hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Biar kami bersyukur senantiasa Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan iman kami katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan sekarang dan selamanya atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap kemurahan yang kami terima. Hiaralaba ya syandara laba ya ralaba ya ralaba, hurialaba ya syandara laba ralaba ralaba, hiandara lama ya syandara lama ya mo, hiaralaya ya ralawa lawa ya sikiara laba ya se. Kami mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Hiararabaya syandara lamayamu. Bersama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, oh, oh. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya,
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, we worship you, Lord. You are beautiful. You are my power. You are my hope. There is none like you, Lord. That could not hold you, that could not hold you. The veil door before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom. Yours is the glory. Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Yes, Lord, Kaulah sumber kesembuhan. Segala penyakit ditundukkan. To break every chain, to break every chain, break every chain. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory.
a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing comes there against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom jemaat yang Tuhan kasih, kembali bersama dengan saya bisa beribadah bersama-sama walaupun lewat live streaming. Tapi saya percaya Tuhan sanggup melawat kita dimanapun kita berada. Sebelum kita dengar pesan Tuhan pada siang hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan lawatan-Mu, kami butuhkan bimbingan-Mu. Tuntun kami lagi Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau sanggup bekerja dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami dipimpin lagi, dibimbing lagi, diajar lagi, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu, supaya kami hidup berkenan kepadamu. Urapi kami semua yang hadir, urapi kami semua yang mendengar, urapi kami supaya kami dilawat oleh Tuhan. Jamah menjadi berkat hamba-Mu ini, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada siang hari ini, peka akan waktunya Tuhan. Saya akan berbicara mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita semua sudah tahu wabah virus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Nah, apa hubungannya dengan rencana Tuhan? Saya berharap saudara-saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus peka. Itu sebabnya mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 2 dan ayat 3 saja. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, seharusnya kita peka akan apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau rencanakan. Sayangnya saudara-saudara, saya khawatir begitu banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini seperti virus-virus yang pernah terjadi. Saya rasa tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini perhatikan ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya mengerti tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama saudara-saudara, bahwa COVID-19 ini merupakan alarmnya Tuhan menjelang hari Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kalau saudara mau peka melihat apa yang terjadi saat-saat ini, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, COVID-19 ini alarm dari Tuhan. Untuk apa? Alarm untuk apa? Alarm untuk memberikan aba-aba bahwa saudara sedang masuk menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Hari Tuhan. Saudara, hari Tuhan bukan sekedar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi hari ini berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Apa itu saudara-saudara? Itu berbicara tentang kesusahan yang besar. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18. Lukas pasal yang keempat ayat 18. Tuhan Yesus satu kali mengutip nubuatan tentang dirinya sendiri. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk mencelikkan mata orang buta. Dan pada kalimat yang terakhir dikatakan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktu Tuhan Yesus mengutip Lukas 4 ayat 18 dan 19, sebenarnya dia sedang mengutip Yesaya 61. Namun kalau saudara perhatikan kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2, maka sebenarnya saudara-saudara kalimat yang dikutip oleh Tuhan itu tidak lengkap. Seharusnya setelah
untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, itu ada kalimat selanjutnya. Dan apa? Pembalasan Allah kita. Kenapa dan pembalasan Allah kita tidak dikutip oleh Tuhan? Karena waktu Tuhan Yesus berinkarnasi, waktu Tuhan Yesus datang sebagai manusia, dia memberitahukan rahmat Tuhan yang begitu besar. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Bapa menyebabkan kita didamaikan, kita diluputkan dari murka Allah. Namun saudara-saudara, kita tahu selama ribuan tahun, berabad-abad orang menolak berita kebenaran ini. Begitu banyak orang membenci orang Kristen. Banyak gereja-gereja dibakar. Banyak orang-orang Kristen mati syahid. Di seluruh dunia beratus-ratus tahun. Dan saya mau kasih tahu, sampai saat ini pun banyak pembenci-pembenci nama Tuhan. Yang membenci, yang menolak akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara waktunya telah genap, maka satu saat akan datang yang disebut dengan hari Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita peka. Apa yang disebut dengan hari Tuhan? Hari Tuhan itu sedang berbicara tentang pembalasan yang akan diberikan kepada dunia ini. Kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya misalnya di dalam perjanjian lama, hari Tuhan itu disebut seperti hari kesusahan bagi Yakub, hari pemusnahan, hari kegemasan, hari keganjilan. Kalau di dalam perjanjian baru disebut dengan hari murka anak domba, hari murka Allah. Makanya saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 21, kalau waktunya tidak dipersingkat, kalau waktunya tidak 7 tahun, dikatakan, maka segala yang hidup tidak akan ada yang hidup. Semua akan binasa. Kenapa? Karena kesusahan yang maha dahsyat akan dinyatakan. Dan kesusahan ini belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Kita tahu ada peristiwa pembunuhan yang luar biasa, pemusnahan dunia. Waktu kapan? Waktu zaman Nuh. Tapi saudara-saudara lihat, kematian atas seluruh manusia pada zaman Nuh itu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan akan nyatakan pada hari Tuhan. Saudara-saudara, saudara bisa bayangin, seluruh dunia mati oleh karena air bah. Mengerikan sekali. Tapi hari Tuhan itu tidak sebanding, saudara-saudara, tidak akan bisa dibandingkan dengan kesusahan yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa saudara-saudara? Karena ada 21 hukuman Allah akan dicurahkan selama 7 tahun. Penghukuman, penghakiman 7 meterai, penghakiman 7 sangkakala, dan penghakiman 7 cawan murka Allah. Kalau saudara perhatikan di dalam masa ini, di dalam Wahyu ya, saya akan ajak saudara-saudara lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 secara singkat. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7. Wahyu 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Wahyu 6 ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudara bisa bayangin, kalau penduduk dunia ada 8 miliar, 1/4-nya itu 1 miliar orang lebih. Itu mengerikan sekali dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-9, Wahyu 9 ayat yang ke-13, ini peristiwa terulang lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar satu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, dikatakan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Wow,
saudara-saudara, bencana alam seperti apa yang bukan membunuh 1 juta orang. Tsunami di Aceh, itu tahun 2004. Wah, mengerikan sekali. Tapi membunuh manusia di seluruh dunia, ya kurang lebih 500.000. Gempa di Jogja juga pernah mengerikan, 10.000. Pernah mendengar satu korban, 1 juta, 2 juta, 3 juta orang, saudara-saudara, mengerikan sekali. Ini bukan 1 juta, 2 juta, bukan 100 juta, saudara-saudara. Tapi 1 miliar orang, bahkan dikatakan waktu sangkakala Allah ke-6, 1/3 penduduk dunia. Ini artinya saudara-saudara ada hukuman yang begitu besar. Namun saudara-saudara, apa hubungannya dengan alarm? Saya tertarik dengan ini. Kenapa saya berkata COVID-19 ini merupakan alarmnya Tuhan menjelang hari yang saya sebutkan ini, hari Tuhan ini. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, lihat ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hari Tuhan digambarkan seperti yang seseorang ibu yang mau bersalin. Saudara-saudara, sebelum ditemukannya operasi sesar, saudara-saudara, maka peristiwa persalinan seorang ibu itu merupakan peristiwa yang tidak mudah. Seorang ibu harus betul-betul mempertahankan hidup dan matinya ketika dia melahirkan. Itu karena apa, saudara-saudara? Karena cabang bayi akan keluar dari seorang wanita. Itu merupakan peristiwa yang sangat-sangat berbahaya, tapi sekaligus juga membahagiakan. Tapi sebelum bayi itu dikeluarkan, saudara-saudara, hari yang paling parah, yang paling harus hati-hati adalah hari H. Detik, jam, detik, menit, di mana si jabang bayi itu keluar. Itu merupakan momen yang paling sakit dan paling menderita dari seorang yang bersalin. Tapi saudara-saudara tahu enggak? Sebelum hari H, sebelum detik bayi itu dilahirkan, itu ada masa 10 hari kurang lebih. Nah, masa 10 hari itu disebut dengan masa pembukaan. Kebanyakan pria mungkin tidak tahu, tapi mungkin juga ada yang tahu. Tapi kebanyakan wanita pasti tahu. Apa itu pembukaan? Pembukaan itu adalah di mana kepala bayi itu mulai terdesak keluar, sehingga terjadi perobekan. Perobekan di mana? Perobekan di dalam jalur jabang bayi ini keluar. Pembukaan 1 berarti 1 senti robek. Pembukaan 2, pembukaan 3. Nah, saudara-saudara lihat ya, setiap pembukaan itu merupakan satu kesusahan. Semakin mendekati hari H, itu semakin berat. Nah, hari Tuhan, saudara-saudara dengar, adalah hari di mana saudara-saudara si jabang bayi keluar. Dan setelah hari Tuhan itu selesai, saudara-saudara, kita berkata akan datang satu masa-masa damai. Masa sukacita yang disebut kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun akan ada masa puncaknya, saudara-saudara. Kesusahan besar. Tapi kesusahan besar ini ada tandanya. Apa itu, saudara-saudara? Kontraksi 1, kontraksi 2, kontraksi 3. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara peka, COVID-19 yang sedang melanda dunia. Saya khotbahin ini sebelum gereja-gereja ditutup. Ditutup maksudnya tidak boleh ibadah di dalam gereja. Saya sudah khotbahin soal ini. Saya khotbahin itu Februari minggu kedua. Saya singgung soal COVID-19. Saya katakan satu kali bisa saja terjadi gereja tidak bisa dipakai. Dan itu terjadi 1 bulan kemudian. Nah, saudara-saudara lihat. Waktu saya khotbah soal COVID-19, itu yang meninggal di seluruh dunia 416. Waktu saya khotbah pertama kali menyinggung. Di seluruh dunia 416. Yang kena itu tidak lebih dari 60.000 orang. Terpusat di China pada waktu itu. Saudara tahu nggak sekarang datanya? Terupdate ini, 16 Juni sekarang ini. Saya baca, yang terkena positif corona itu 8 juta orang lebih. Yang meninggal hampir 450.000 orang.
Dan ini menggoncang dunia, menggoncang sendi-sendi negara, menghancurkan perekonomian di dunia. Orang-orang sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Perusahaan-perusahaan begitu banyak tutup. Banyak perceraian terjadi di masa-masa ini. Banyak orang stres, depresi. Dan saudara, saya mau kasih tahu, ini kesusahan melanda dunia. Kalau saudara peka, bahwa kita sedang berada di masa-masa menjelang hari Tuhan itu. Saya tidak tahu apakah COVID-19 ini merupakan pembukaan 7, pembukaan 6, saya tidak tahu. Atau mungkin pembukaan 8. Akan terjadi masa-masa yang besar. Kalau saudara suka baca, telah ditemukan satu virus mutan baru di China. Dan terjadi gelombang kedua. Dan virus itu lebih ganas dari virus COVID-19. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ini akan terus berlanjut. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, mari dong kita peka. Supaya ketika Tuhan berkata, tanda-tanda zaman, tanda alam kamu tahu, tanda zaman kamu tidak tahu. Nah saudara-saudara, ini yang pertama. Mari bersama-sama peka bahwa COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini sinyalnya Tuhan. Dan dia mau berkata kepada saudara, apa yang sudah engkau persiapkan? Seberapa banyak engkau terus semakin kudus, semakin melayani Tuhan, semakin berkobar-kobar, semakin cinta akan Tuhan, semakin menjadi bapa yang bertanggung jawab, pelayan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, COVID-19 ini sebagai alat Tuhan untuk menarik kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau saudara sekedar rajin? Apakah Tuhan mau saudara sekedar aktif? Apakah panggilan tertinggi orang-orang Kristen itu adalah aktif jadi song leader, jadi usher, atau bahkan jadi hamba Tuhan? No! Panggilan tertinggi dari seorang anak Tuhan, apakah didapati engkau semakin lama menjadi semakin seperti Kristus atau tidak? Artinya, saudara berkarakter ilahi, saudara semakin hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Tapi juga soal keberdampakan kita. Lewat hidup kita, banyak orang dikuatkan. Lewat hidup kita, selalu banyak orang tertolong. Orang menyukai kita, kenapa? Karena kita berdampak buat banyak orang. Menjelang kedatangan Tuhan, mari cek. Adakah kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Dengar nih Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika khotbah tidak bisa membuat kita bertobat. Berkali-kali kita dengar, berkali-kali saudara ke gereja. Tidak bisa membuat saudara akhirnya mengampuni. Tidak bisa membuat saudara akhirnya berdampak. Tidak bisa membuat saudara akhirnya menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Saudara mempergunakan keuangan saudara dengan bertanggung jawab untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, jika retret tidak bisa membuat saudara bertobat. Jika kegerakan-kegerakan seminar-seminar. Bahkan jika pergumulan-pergumulan biasa tidak bisa membuat kita akhirnya berbalik. Saudara dengar, sebagai Bapa yang baik, dia mau menjaga saudara dari kebinasaan. Dia bisa mendisiplin kita. Ingat seperti kitab Ibrani berkata, Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan ngapain? Tuhan bukan mengajar, Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya apa? Ayat 10 Ibrani 12 dikatakan, supaya ia menarik kita di dalam kekudusannya dan mendapat bagian di dalam kekekalan. Jadi saudara-saudara, kalau khotbah tidak bisa membuat kita all out untuk Tuhan. Kalau retret tidak bisa membuat kita akhirnya hidup di dalam kebenaran. Berulang-ulang, berminggu-minggu, bertahun-tahun kita dengar firman Tuhan. Ya kita biasa saja, pelayanan biasa saja, menyembah biasa saja, memberi biasa saja. Saudara dengar, COVID-19 ini datang dan diizinkan Tuhan. Dan berlakulah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk wabah COVID ini. Untuk apa? Untuk mendisiplin kita. Seakan-akan Tuhan berkata, sadar nak. Sadar. Berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Hiduplah di dalam kebenaran. Alarm kedatanganku sudah kubunyikan. Yang ketiga, saudara-saudara. COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu atau tidak ada yang patut kita sombongkan. Karena semuanya akan berlalu. Semuanya akan digoncang.
Hari-hari ini semua digoncang, negara-negara hebat digoncang, negara-negara yang superpower digoncang, perusahaan-perusahaan hebat digoncang. Bahkan saudara dengar nih, gereja-gereja yang merasa hebat saudara-saudara sedang digoncang Tuhan. Ada orang-orang terlalu bangga dengan gerejanya. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, waduh ngomongin gerejanya seakan-akan gereja dia yang paling hebat. Ada beberapa orang terlalu bangga dengan pendetanya. Pendeta lain tuh kurang hebat, kurang urapan. Kalau dia ngomongin gembalanya, waduh pentolan-pentolan, pengkhotbah-pengkhotbahnya. Oh seakan-akan dia yang paling hebat. Ada orang begitu bangga dengan doktrinnya. Ada orang begitu banyak dengan pujian penyembahannya, dengan liturginya. Seakan-akan gereja yang lain adalah bukan gereja yang benar. Saudara dengar, hari-hari ini saudara boleh melihat seluruh gereja. Dengar, sampai saat ini pun belum betul-betul ada kepastian untuk bisa beribadah. Hampir 3 bulan lebih. Kebijakan tanggal 6 Juli boleh dipakai gereja-gereja, itu pun masih dilihat perkembangan. Apakah kurva COVID-19 ini melandai, menurun atau tidak. Kalau tidak, mungkin akan diperpanjang. Artinya saudara-saudara lihat gedung-gedung gereja sekarang sedang berdebu. Tidak ada alat musik yang lagi dipakai. Sedikit saja live streaming dilakukan. Tetapi maksudnya saudara-saudara saya mau kasih tahu. COVID-19 diizinkan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Saudara-saudara, semua jadwal pelayanan di cancel. Lihat hamba-hamba Tuhan yang full pelayanannya. Semua di cancel. Saudara-saudara, kalau hari ini masih kita bisa masih pelayanan. Saya percaya ini karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari rendahkanlah hatimu. Dan yang terakhir, yang keempat. Saudara-saudara, mari kita peka. Kenapa? Karena COVID-19 ini merupakan momentum untuk kita dipersilakan untuk berkarya buat Tuhan. Kenapa? Waktunya untuk jadi berkat. Saudara-saudara, saat ini begitu banyak orang khawatir. Orang susah di mana-mana semakin banyak. Saudara dengar. Saudara, saya challenge kepada saudara. Saudara yang masih bisa bekerja, yang masih bisa ada penghasilan, yang digaji masih setiap bulan ada gajinya. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang mungkin sekarang mungkin udah di PHK, gajinya dikurangin. Tapi masih bisa berkarya, masih bisa punya uang. Saudara-saudara dengar, engkau yang sudah diurapi Roh Kudus, mungkin udah 15 tahun yang lalu dibaptis Roh Kudus. Engkau yang punya talenta begitu banyak. Ini waktunya. Kenapa? Di luar sana banyak orang sedang depresi. Banyak orang sedang kekurangan. Ini waktunya untuk berkarya buat Tuhan. Praktekkanlah firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena orang yang bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan adalah orang yang telah mengisi keselamatannya seperti dengan emas, dengan perak dan batu permata. Alkitab berkata sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Apakah pekerjaan kita terbakar atau tidak? Saya berharap saudara-saudara kita mengerti. Ingat ini, COVID-19 bukan kebetulan. Walaupun begitu banyak spekulasi, oh ini dibuat, oh ini adalah senjata whatever. Kalau saya lebih percaya Roma 8:28, Allah turut bekerja. Mau dibuat atau tidak, mau natural atau tidak, saya percaya Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Dan mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan bicara rukuh, kebaikan bukan bicara akhirnya punya anak. Kebaikan bukan bicara akhirnya menikah. No, kebaikan akhirnya kita dikembalikan menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudara dengar. Sebentar saya akan akhiri khotbah ini. Adakah saudara peka? Kenapa COVID ini tidak berhenti-berhenti? Saya percaya karena Tuhan sedang menanti jumlah bilangan orang-orang yang peka. Orang-orang yang dengar suara Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mencari wajah Tuhan. Saya percaya kalau bilangan ini genap. Mungkin COVID ini akan selesai. Tapi saudara-saudara ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang peka. Orang-orang yang semakin menyala-nyala. Pasca COVID. Mencintai Tuhan mati-matian luar biasa. Memberi walaupun tidak ada yang suruh. Saudara-saudara, kalau saudara mau tahu ini Kristen benar atau tidak. Saudara-saudara, kita tetap memberi walaupun ada di rumah. Kita tetap melayani walaupun ada di rumah. Kalau kita ada di gereja, ada yang suruh. Mari kita memberikan persembahan, ada yang suruh. Di rumah, ya kita bisa live streaming lah sambil duduk, sambil makan.
Siapa yang tahu? Tapi kalau di rumah saja saudara-saudara masih tetap bisa melayani, masih bisa masuk dalam hadirat Tuhan, saya percaya ini waktunya Tuhan mengadakan penapian. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya challenge saudara-saudara, siapapun yang mendengar acara live streaming ini di rumah atau di tempat lain, saudara-saudara, kalau saudara menyadari, oh iya ya, aku percaya ini waktunya Tuhan. Satu kali saudara-saudara, kalau kita tidak diangkat, dengar, kita akan tertinggal dan masuk dalam masa kesusahan yang besar. Tapi saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh, yang peka bahwa kita sedang berada di pembukaan-pembukaan yang mendekati hari Tuhan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan bersama-sama Tuhan menyongsong Tuhan di awan-awan dan akan memerintah. Kalau saudara percaya bahwa ini pesan adalah untuk saudara, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pesan Tuhan yang kuat hari ini. Ajar setiap kami, siapapun yang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau melembutkan hati. Kami mau membuka hati, kami mau bersedia dituntun, dan kami mau bersedia menjadi pelaku firman. Selagi waktu masih ada, selagi masih bisa bekerja, selagi masih kuat, selagi kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Supaya sekali kelak ketika Engkau menyambut kami dapat mendengar suara daripada-Mu, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapak, jamah setiap pria, jamah setiap wanita, jamah setiap orang muda, siapapun Tuhan yang mendengar siaran ini, supaya mereka mengalami pemulihan. Karena hari-hari ke depan merupakan hari di mana kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pimpin aku dalam kekudusan-Mu, Bapa, ini aku, Bapa, Kau ku perlu, Bapa, pimpin aku dalam hadirat-Mu. Ini aku, Bapa, Kau ku perlu, Bapa, pimpin aku dalam kekudusan-Mu, Bapa, ini aku, Bapa, Kau ku perlu, Bapa, pimpin aku dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 ini aku, Bapa, Kau ku perlu, Bapa, pimpin aku dalam kekudusan-Mu, Bapa, ini aku, Bapa, Kau ku perlu, Bapa, pimpin aku dalam hadirat-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati ibadah online dengan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi, ada nomor rekening yang akan ditayangkan. Marilah kita memberi dengan sukacita dan percayalah Tuhan akan memberkati berlipat-lipat. Haleluya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kekasih-kekasih-Mu, umat-Mu hendak memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Kau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Berkati umat-Mu, tidak ada yang kekurangan. Semuanya Tuhan, kebutuhan Engkau yang memenuhi. Bahkan Engkau angkat semua pekerjaan, bisnis, karir, studi, rumah tangga dalam tangan dan berkat kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Pulanglah dengan berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Ingatlah selalu bahwa engkau sangat disayang Tuhan Yesus. Mata Tuhan tertuju padamu, engkau biji matanya, engkau dipelihara, engkau dilindungi. Dan apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.